Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Kurniati Ramadhani dengan NIM 2314091017, yang dimana dalam kesempatan kali ini tujuan dari adanya video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Pariwisata yang diampu oleh Bapak Muhammad Idris MPD, yang dimana sebelum penjelasan terkait strategi yang tepat dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya dan apa saja tantangan yang terhadap ancaman tergerusnya nilai-nilai kearifan kebudayaan lokal. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu pariwisata dalam konteks berbasis budaya. Pariwisata berbasis budaya itu dapat dikatakan sebuah kegiatan perjalanan yang dilakukan dengan tujuan utamanya untuk mengalami dan belajar tentang budaya suatu daerah. Hal ini melibatkan adanya suatu interaksi langsung dengan masyarakat lokal, dengan menikmati seni dan tradisi mereka, serta menjelajahi warisan budaya yang unik. Nah, pariwisata berbasis budaya ini tidak hanya sekedar mengunjungi tempat-tempat yang unik, tetapi pariwisata berbasis budaya ini berupaya untuk menjaga kelestarian budaya dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Terkait strategi yang tepat dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya yang dapat saya sampaikan itu mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, identifikasi dan pelestarian aset budaya. Langkah awal ini adalah mengidentifikasi aset budaya yang unik dan khas dari suatu daerah, seperti tradisi, seni pertunjukan, kuliner, atau bangunan bersejarah yang ada di suatu tempat budaya itu. Nah, setelah diidentifikasi, aset-aset budaya tersebut itu perlu dilestarikan dan dikembangkan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu pengembangan produk wisata budaya. Produk wisata budaya dapat berupa paket wisata, festival budaya, atau kegiatan yang melibatkan partisipasi wisatawan dan aktivitas budaya lokal. Pengembangan produk wisata ini harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat agar mereka merasa memiliki dan ikut serta dalam proses pengembangan. Yang ketiga yaitu pemasaran yang efektif. Pada tahap ini, pemasaran pariwisata budaya harus dilakukan secara kreatif dan juga inovatif agar menarik minat wisatawan. Penggunaan media sosial juga dapat dimanfaatkan dengan pembuatan konten menarik dan kerjasama dengan pelaku industri. Pariwisata lainnya dapat menjadi strategi yang efektif. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, pada strategi ini sumber daya manusia yang kompeten dan juga memiliki pengetahuan tentang budaya lokal sangatlah penting, di mana dalam pengembangan pariwisata budaya, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat setempat perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu yang terakhir dari strategi yang dapat saya sampaikan, yaitu yang kelima, adanya infrastruktur yang mendukung. Adanya penyediaan infrastruktur yang memadai seperti akses jalan, fasilitas umum, dan akomodasi yang nyaman akan mendukung kelancaran kegiatan pariwisata. Nah, yang dimana dari berbagai macam strategi yang telah saya sampaikan, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tantangan atau ancaman dari yang telah saya sampaikan. Meskipun menawarkan banyak potensi, pengembangan pariwisata berbasis budaya juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan ancaman yang dapat menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal. Yang pertama itu adanya komersialisasi yang berlebihan. Komersialisasi yang berlebihan dapat menggeser makna dari suatu tradisi atau budaya yang ada, yang menjadi sekedar pertunjukan untuk menarik wisatawan. Hal ini dapat mengurangi nilai otentik dari budaya tersebut. Yang kedua yaitu standarisasi budaya. Upaya untuk menarik wisatawan massal dapat menyebabkan standarisasi budaya yang menghilangkan keunikan dan keberagaman budaya lokal. Yang ketiga itu eksploitasi budaya.
mungkin beberapa pihak dapat mengeksploitasi budaya lokal demi keuntungan pribadi. Nah, tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat, hal tersebutlah dapat menyebabkan uh, hilangnya nilai-nilai kearifan lokal yang ada di suatu budaya. Yang keempat itu perubahan perilaku masyarakat. Dari adanya kontak dengan wisatawan dapat menyebabkan perubahan perilaku masyarakat lokal, seperti meninggalkan nilai-nilai tradisional dan meniru gaya hidup modern, yang dapat menyebabkan beberapa nilai-nilai kearifan seseorang itu hilang. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan yaitu yang kelima, adanya kerusakan lingkungan. Peningkatan jumlah wisatawan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan degradasi budaya yang memungkinkan adanya terganggunya nilai-nilai kearifan lokal budaya yang ada. Dari beberapa hal yang saya telah sampaikan, dapat saya katakan dengan kata lainnya bahwasannya pariwisata berbasis budaya adalah upaya untuk menjadikan kekayaan budaya suatu daerah itu sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Sekian dari apa yang telah saya sampaikan terkait strategi yang tepat dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya dan apa saja tantangannya terhadap ancaman tergerusnya nilai-nilai kearifan kebudayaan lokal. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat salah kata yang telah saya sampaikan. Saya tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.